Halo teman-teman, selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan batin bareng-bareng. Kita akan coba belajar gimana caranya melihat tikungan-tikungan hidup yang paling tajam itu bukan sebagai penghalang ya, tapi justru sebagai jalan baru yang akan membawa kita pada kekuatan yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Saya yakin kita semua pernah ada di titik ini kan? Saat hidup rasanya berat banget, pertanyaan ini muncul begitu saja dari rasa sakit dan kebingungan. Ini pertanyaan yang sangat manusiawi, dan justru dari sinilah pencarian kita akan makna dimulai. Nah, coba deh kita lihat kutipan ini. Inilah ide utama yang akan kita gali lebih dalam. Gimana kalau kita coba lihat takdir dari kacamata yang, ya beda banget? Gimana kalau momen yang rasanya udah mentok, udah kayak tembok, itu sebetulnya adalah sebuah belokan yang sengaja disiapkan khusus untuk kebaikan kita? Oke, kita mulai dari sini ya. Sebelum kita bisa sampai ke tahap menerima, kita harus jujur dulu nih sama diri sendiri tentang perjuangannya. Wajar banget kok kalau kita merasa marah, atau menolak, atau terus-terusan nanya, kenapa? Tapi, pertanyaannya, apa jadinya kalau kita kelamaan kejebak di situ? Ternyata ada harganya loh. Nah, ini nih yang bahaya. Penolakan ini tuh kerjanya dari dalam, pelan-pelan. Ini bukan cuma soal sedih doang loh. Waktu kita terus-terusan nolak takdir, sadar nggak sadar, kita itu lagi menggerogoti iman kita sendiri. Kita jadi gampang banget berprasangka buruk sama Tuhan. Terus akibatnya apa? Yaitu pintu syukur jadi ketutup, semangat hidup jadi redup, dan jiwa kita jadi lebih gampang banget kena bisikan-bisikan negatif. Oke, setelah kita tahu bahayanya, terus gimana dong caranya kita pindah dari penolakan ke penerimaan? Nah, ini penting banget. Ini bukan proses pasif ya. Ini adalah latihan spiritual yang harus kita lakukan secara aktif dan sengaja. Yuk kita bedah 3 langkah praktisnya. Pertama, curhatin semuanya. Semua keluh kesah kamu, tapi cuma ke Tuhan. Mirip kayak yang Nabi Yakub lakukan. Kedua, coba deh ubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Daripada nanya, kenapa ini terjadi? Ganti jadi, oke, apa ya hikmahnya? Dan yang ketiga, tanamkan keyakinan kalau di balik semua ini pasti ada kebaikan tersembunyi yang lagi nungguin kita. Nah, langkah kedua tadi itu kuncinya banget. Coba deh perhatiin ayat ini. Ayat ini tuh nggak menyangka loh rasa sakit atau rasa benci kita. Justru diakui. Tapi, ayat ini ngasih kita sebuah pintu kemungkinan. Kemungkinan bahwa di dalam hal yang paling kita nggak suka sekalipun, ada kebaikan yang kita nggak duga. Nah, memilih untuk percaya sama kemungkinan inilah yang jadi gerbang kita menuju kedamaian. Nah, sekarang, yuk kita intip tujuan akhir dari perjalanan ini tuh kayak gimana sih? Apa aja sih tanda-tandanya kalau hati kita udah mulai nyampe ke kedamaian yang sejati? Seorang filsuf dan penyair sufi, Jalaluddin Rumi, ngasih kita beberapa petunjuk yang bisa kita kenali. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Ini transformasinya tuh nyata banget. Dulu kita mungkin cemas banget sama hasil akhir, karena kita ngerasa semuanya ada di tangan kita kan. Nah sekarang, kita fokus aja sama usaha terbaik kita, hasilnya serahin sama Tuhan. Dulu nih ya, dipuji dikit terbang, dikritik dikit langsung jatuh. Sekarang, nilai diri kita itu berlabuh di pandangan Tuhan, bukan lagi di omongan orang. Salah satu tanda paling tinggi dari jiwa yang damai itu adalah sebuah kondisi yang disebut muraqabah. Ini bukan sekedar ingat Tuhan pas lagi sholat atau zikir aja ya, tapi ini adalah sebuah kesadaran yang terus-menerus, konstan, bahwa Dia itu selalu ada bareng kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ini tuh perasaan kayak diawasi, tapi dengan penuh cinta, yang ujung-ujungnya membawa ketenangan yang luar biasa. Dan di kondisi inilah, pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku, itu pelan-pelan hilang. Udah nggak relevan lagi, karena yang ada cuma kesadaran, kita lagi bersama Dia. Yuk, kita bedah lagi tanda-tandanya. Lihat tabel ini deh, kalau seseorang udah nggak lagi ngejar pengakuan, itu artinya apa? Artinya semua tindakannya itu murni karena tulus atau ikhlas, bukan karena butuh dipuji. Terus kalau dia udah nggak goyah lagi sama pujian atau cacian, itu artinya harga dirinya udah terikat sama pandangan Allah. Dan yang ini menarik banget nih, saat dunia terasa hambar, itu bukan karena dia benci sama dunia, tapi karena hatinya udah ngerasain sesuatu yang jauh lebih manis, kedekatan sama Tuhan. Nah, kondisi ini yang disebut zuhud. Baik, sebagai penutup, yuk kita tarik semua ini kembali ke dalam diri kita masing-masing. Karena semua yang kita omongin dari tadi itu bukan sekedar teori ya, anggap aja ini sebuah peta untuk perjalanan batin kamu sendiri. Sebuah peta yang bisa mulai kamu pakai hari ini juga untuk menavigasi jalan hidupmu. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, ridho atau menerima takdir itu sama sekali bukan tanda kelemahan.
Justru sebaliknya, ini adalah tindakan pemberdayaan yang paling tinggi. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk berhenti melawan arus dan mulai mencari kekuatan buat berenang bersamanya, menemukan jalan-jalan baru yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dan saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba direnungkan sejenak. Dari semua kesulitan yang pernah atau mungkin sedang kamu alami sekarang, luka yang mana sih yang sebetulnya bisa kamu ubah menjadi sumber cahaya baru? Sumber kebijaksanaan dan kekuatan. Bukan cuma buat diri kamu sendiri, tapi mungkin juga buat orang lain.